Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pelajaran akidah akhlak kelas 10 hari ini, kita sudah memasuki bab 10 tentang indahnya Asmaul Husna. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, mari kita membacakan Al-Quran dengan tartil Quran Surat Al-Hasyr ayat 22 sampai 24. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadati huwar rahmanur rahim. Huwallahu alladzi la ilaha illahu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yushrikun. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Shadaqallahul azim. Baik, sekarang kita akan membahas pengertian Asmaul Husna. Apa itu Asmaul Husna? Asmaul Husna dalam bahasa Arab berasal dari kata al-asma yang artinya nama, yang merupakan bentuk jamak, dan al-isma adalah bentuk tunggalnya. Al-Husna itu sendiri artinya yang paling baik. Nah, secara istilah, arti dari Asmaul Husna adalah nama-nama Allah SWT yang terbaik atau terindah. Lebih dari itu, Asmaul Husna ini tidak hanya mengacu pada nama-nama, melainkan juga mencakup sebutan, gelar, hingga sifat-sifat Allah SWT. Nah, sekarang kita membahas jumlah Asmaul Husna. Berapa sih jumlah Asmaul Husna? Nah, jumlah Asmaul Husna seluruhnya secara pasti hanya Allah lah yang tahu. Nah, di luar jumlah 99, ada yang berpendapat jumlahnya ada 100, 200, 1000, bahkan tidak terhitung karena begitu banyaknya. Sementara itu, jumlah yang 99 itu adalah asma yang termasyhur. Nah, berdasarkan hadis riwayat Bukhari, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, sesungguhnya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mempunyai 99 nama, 100 kurang 1. Barang siapa yang menghafalnya, maka ia akan masuk surga. Nah, selanjutnya kita akan membahas dalil naqli Asmaul Husna yang terdapat dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 180. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'ih sayujzawna ma kanu ya'malun. Shadaqallahul azim. Nah, di sini kita akan membahas 10 Asmaul Husna. Yang pertama adalah Al-Karim. Nah, makna Al-Karim yang artinya yang maha mulia, merupakan asma Allah yang terdapat dalam Asmaul Husna yang menghimpun makna segala bentuk kebaikan dan pujian, yang tidak hanya dalam aspek pemberian semata, karena aspek tersebut hanya salah satu bentuk kesempurnaan maknanya. Nah, dalilnya mari kita bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Fata'alallahul malikul haqqu la ilaha illahu rabbul arsyil karim. Shadaqallahul azim. Implementasi Al-Karim dalam kehidupan. Nah, di sini menebarkan kebaikan dimanapun berada, bersikap pemaaf dan lapang dada kepada siapa saja, senantiasa menunaikan amanah yang diberikan kepadanya, memiliki empati dan simpati yang tinggi kepada yang membutuhkan, kemudian mencintai Allah SWT dan Rasul-Nya dengan melaksanakan segala perintah dan menjauhi larangannya. Nah, itulah implementasi Al-Karim dalam kehidupan. Nah, Asmaul Husna yang kedua yaitu Al-Mu'min. Al-Mu'min artinya Maha pemberi rasa aman kepada semua makhluknya, terutama manusia,
Keamanan dan rasa aman yang diperoleh manusia merupakan bukti kasih sayang dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Manusia akan memperoleh ketenangan hati jika selalu ingat dan melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalilnya Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Nah, implementasi al-mukmin dalam kehidupan. Pertama, memberikan rasa aman kepada siapapun. Kedua, tumbuhnya sikap optimis, tegar menghadapi berbagai cobaan. Kemudian berpartisipasi aktif menjaga keamanan lingkungan, sekolah, dan masyarakat. Dan mentaati rambu lalu lintas dalam rangka menjaga keselamatan dan keamanan diri sendiri dan orang lain. Nah, ini implementasi dari al-mukmin dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya Asmaul Husna yang ketiga yaitu Al-Wakil. Maknanya yaitu yang mencukupi dan menjamin. Nah, mengandung makna umum dan makna khusus. Nah, Al-Wakil dalam arti umum ditunjukkan oleh firman Allah Quran surat Al-An'am ayat 102 yang artinya dialah pemelihara segala sesuatu. Nah, sedangkan pengertian khusus ditunjukkan dalam firman Allah Quran surat An-Nisa ayat 81 yang artinya dan bertakwalah kepada Allah, cukupkanlah Allah yang menjadi pelindung. Nah, inilah makna dari Al-Wakil. Selanjutnya, implementasi Al-Wakil dalam kehidupan. Nah, senantiasa memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar tetap terjaga dari kejahatan manusia, kemudian memiliki kepedulian terhadap urusan saudara yang seiman, menjaga segala hal yang diamanahkan kepada diri, menggerakkan segala kekuatan yang sudah dianugerahkan Allah kepada dirinya untuk berkhidmat kepada umat dan memberi manfaat kepada mereka, kemudian menjadarkan segala urusan hanya kepada Allah SWT semata setelah berikhtiar. Nah, itulah implementasi dari Al-Wakil dalam kehidupan. Selanjutnya Asmaul Husna yang keempat yaitu Al-Matin. Al-Matin artinya zat yang sangat kuat. Adapun maknanya adalah zat yang memiliki kekuatan sempurna yang kemampuan dan kuasanya mencapai puncak tertinggi. Tidak ada yang mengalahkan dia, siapapun baik yang ada di bumi maupun di langit. Tidak ada penggerak di alam semesta ini selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah makna dari Al-Matin. Kemudian selanjutnya implementasi Al-Matin dalam kehidupan, yakni memiliki tekad yang kuat dalam menjaga keutuhan negara Indonesia, hanya berpegang teguh kepada tali agama Allah Subhanahu wa taala, kemudian berusaha sekuat tenaga untuk mengendalikan hawa nafsu yang terdapat dalam diri, kemudian memiliki prinsip dan pendirian yang kokoh untuk menyebarkan Islam yang memberikan rahmat kepada segenap alam. Selanjutnya Asmaul Husna yang kelima yaitu Al-Jami. Makna Al-Jami artinya yang maha penghimpun. Maknanya adalah zat yang menyatukan segala sesuatu dan tidak ada satupun yang dapat mencerai-beraikannya. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Ali Imran ayat 9. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fih. Innallaha la yukhliful mi'ad. Shadaqallahul azim. Selanjutnya implementasi Al-Jami dalam kehidupan yaitu kuatkanlah semangat persatuan agar tidak mudah dipecah belah. Tumbuhkan sikap ukhuwah Islamiyah di antara sesama umat Islam tanpa melihat ras, etnis, bahkan negara. Kemudian kembangkan sikap toleran terhadap perbedaan antara sesama umat Islam selama perbedaan tersebut bukan masalah. Yang terakhir, mengajak umat Islam untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, Rasul dan ulil amri selama perintah ulil amri tersebut tidak melanggar aturan agama. Nah, inilah implementasi Al-Jami dalam kehidupan. Selanjutnya Asmaul Husna yang keenam yaitu Al-Adl, yang artinya yang maha adil. Maknanya adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala itu suci dan bersih dari perbuatan zalim dan menentukan secara zalim. Dialah zat yang memberikan orang yang berhak sesuai dengan haknya, zat yang meletakkan segala sesuatu pada tempatnya, tidak ada yang keluar darinya selain keadilan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat An-Nahl ayat 90,
Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan. Shadaqallahul azim. Implementasi Asmaul Husna al-Adl dalam kehidupan yaitu memberikan perlakuan yang sama kepada semua orang, menetapkan hukum yang sama kepada siapa saja yang bersalah, tidak menerapkan tumpul ke atas, tajam ke bawah. Kemudian hendaknya menempatkan sesuatu pada tempatnya sehingga tidak menimbulkan masalah. Kemudian jadilah bagian dari solusi, bukan bagian dari masalah. Kemudian tidak melakukan keberpihakan ketika menjadi seseorang yang dipercaya untuk memutuskan suatu perkara atau sesuatu yang lainnya. Kemudian bersikap sportif dengan berani mengakui kesalahan yang sudah diperbuat. Nah, inilah implementasi dari Asmaul Husna al-Adl dalam kehidupan. Selanjutnya Asmaul Husna yang ketujuh yaitu An-Nafi. An-Nafi berarti pemberi manfaat. Allah SWT telah menciptakan manusia sebagai makhluknya yang paling baik dan sempurna, serta telah memberikan karunia yang telah membuat manusia menjadi makhluk yang unggul di antara makhluk yang lain. Karunia tertinggi yang diberikan Allah yaitu akal, kalbu, fitrah, dan iman. Selanjutnya implementasi Asmaul Husna An-Nafi dalam kehidupan, yaitu bersyukur atas segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah, kemudian menyadari bahwa Allah menciptakan segala sesuatu yang ada di bumi dan di langit pasti ada manfaatnya. Kemudian berusaha menjadi seseorang yang bermanfaat bagi diri, agama, keluarga, umat, serta masyarakat, bangsa, dan negara. Nah, inilah implementasi An-Nafi dalam kehidupan. Selanjutnya Asmaul Husna yang ke-9 yaitu Al-Basit, yang artinya yang maha melapangkan. Kata Al-Basit sendiri berasal dari ba'sa ta yang berarti keterhamparan, kemudian dikembangkan lagi menjadi memperluas atau melapangkan. Nah, implementasi Al-Basit dalam kehidupan yaitu bersyukur atas kelapangan rezeki yang telah Allah berikan kepada kita, kemudian menyadari bahwa nikmat Allah begitu banyak dan tidak dapat terhitung jumlahnya, kemudian memiliki sikap bekerja keras dalam mencari anugerah Allah, kemudian bersabar ketika mendapat hambatan dalam mencari rezeki Allah, dan yakinlah bahwa Allah lah yang maha melapangkan. Selanjutnya Asmaul Husna yang ke-9 yaitu Al-Hafiz. Al-Hafiz artinya Allah yang maha pemelihara, tidak Tuhan melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya. Implementasi Al-Hafiz dalam kehidupan yaitu bersyukur kepada Allah yang telah memelihara dan menjaga kita dalam segala aspek kehidupan, kemudian semakin sadar bahwa Allah lah yang dapat menjaga kita dengan baik, kemudian hanya berlindung kepada Allah karena hanya Allah lah yang dapat melindungi kita. Nah, inilah implementasi Al-Hafiz dalam kehidupan. Nah, Asmaul Husna yang ke-10 yaitu Al-Akhir, yang artinya yang terakhir. Maknanya adalah zat yang kekal, maha sendiri tanpa akhir. Maha suci Allah, tidak boleh baginya sifat fana. Dia maha akhir karena memfanakan makhluknya, dan Dia sendiri kekal setelah semua makhluknya fana. Sifat al-akhir milik Allah SWT berarti kekekalannya setelah berakhirnya segala sesuatu. Kemudian implementasi dari al-akhir dalam kehidupan yaitu menjadikan Allah SWT sebagai tujuan peribadatan seseorang hamba, kemudian meyakini sepenuh hati bahwa yang kekal abadi hanya Allah SWT, kemudian menyadari bahwa kematian pasti akan datang sehingga senantiasa termotivasi untuk selalu beramal soleh. Nah, inilah implementasi dari al-akhir dalam kehidupan. Selanjutnya yaitu cara menerapkan Asmaul Husna dalam kehidupan. Yang pertama, mempelajari dan mengkajinya sehingga memiliki pengetahuan tentang Asmaul Husna. Kemudian mengusahakan dengan sekuat tenaga untuk menghafal Asma Allah yang terdapat dalam Asmaul Husna. Menjadikan lafaz-lafaz Asmaul Husna sebagai bagian mengingat Allah SWT. Kemudian menjadikan hafalan Asmaul Husna sebagai bacaan ketika melaksanakan sholat. Dan yang terakhir, menerapkan perilaku akhlakul karimah dengan meneladani asma-asma Allah yang terdapat dalam Asmaul Husna. Kemudian, apa sih hikmahnya menerapkan Asmaul Husna dalam kehidupan? Yaitu yang pertama, memperoleh keyakinan akan adanya rahmat, hidayah, taufik, serta inayah dari Allah SWT. Kemudian yang kedua, mendapatkan ganjaran berupa pahala sehingga terhindar dari siksa neraka dan memperoleh syurga sesuai yang dijanjikan Allah SWT.
Yang ketiga, mendapatkan simpati banyak orang karena sudah memiliki pribadi yang berakhlakul karimah. Yang keempat, mendatangkan manfaat bagi lingkungan, baik lingkungan alam dan lingkungan sosial. Yang kelima, menumbuhkan sikap roja, khauf, tawadu, khusyuk, taubat, ikhlas, mahabbah, tawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala serta sifat lainnya saat melaksanakan ibadah. Nah, inilah hikmah yang diperoleh ketika kita mengamalkan Asmaul Husna dalam kehidupan. Sekian pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.